seperti 9-10 orang murid, kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin meresensikan film yang berjudul Laskar Pelangi yang dirilis pada tahun 2008. Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingin menjelaskan arti dari resensi film. Resensi film adalah sebuah karangan yang membahas sebuah film, baik itu mengenai sinopsis, kekurangan, kelebihan, hingga kritik dan saran yang diberikan. Kemudian, sebelum membuat resensi film, perlu diperhatikan strukturnya. Pertama, identitas film. Berisi judul film, tahun rilis film, nama sutradara, produser, penulis naskah, produksi atau penerbit, durasi film, dan nama pemain film. Kedua, sinopsis film. Adalah bagian dalam resensi film yang berupa deskripsi singkat penulis tentang berjalannya film dari awal hingga selesai. Ketiga, ulasan film. Bagian ini merupakan tulisan resensi berdasarkan sudut pandang penulis. Keempat, kesimpulan film. Berisi saran dan pendapat penulis mengenai rekomendasikan atau tidaknya film tersebut kepada pembaca untuk ditonton. Judul film Laskar Pelangi. Produser film Mizan Production. Sutradara film Misra Lesmana. Durasi film 2 jam 25 menit. Penulis naskah Doni Dirgantoro. Produksi Mizan Production. Pemain film Yayu Undrul, Nugi, Landung Simatupang, Ariel, Maudi Ayunda, Fikri Septiawan, Jajang Noer, Rika Dia, Alex Komang, Tuku Rifnu, Marcella, Salvin, Arswendi Nasution, Hengki Sulaiman, Tora Sudiro, Randy Ahmad, Slamet Raharjo, Sandi Lewis, Robi Tumewu, Aryo Bayu, Matias Mucus, Astrid Rose, Abimana Arya Satya, Ikra Nagara, Salman Aristo, Suharyadi Syah Ramadan, Yogi Nugraha, Dewi Ratih Ayu Safitri, Levina, Suhendri, M. Syukur Ramadan, Jeffrey Yanuar, Lukman Sardi, Ferry Syamarno, Cut Mini, Ferdian, Zulfani. Di tahun 1970-an, SD Muhammadiyah di Gentong Belitung Timur terancam akan ditutup karena kekurangan murid. Untunglah di tahun ajaran baru itu genap terdaftar 10 orang murid. Kemudian sekolah tak jadi ditutup. Dan ke-10 anak ini menjadi Laskar Pelangi. Bu Muslah yang memberi nama itu karena anak-anak itu sangat menyukai pelangi indah di bumi Belitung. Anggotanya yaitu Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Syahdan, Kucai, Borek, Tripani, dan Harun. Walaupun mereka merupakan anak-anak penambang yang miskin, namun semangat dan tekad belajarnya sangat kuat. Kepala sekolah Pak Harfan dan guru Bu Mus turut berjasa dalam menginspirasi dan mendukung mereka semua untuk terus belajar, berakhlak, dan berani bersaing. Meskipun dengan segala keterbatasan yang ada, Laskar Pelangi ternyata berhasil meraih prestasi yang menakjubkan. Misalnya, saat ada lomba karnaval, tak ada dana untuk membuat kostum. Namun, Mahar yang berbakat seni berhasil memanfaatkan dedaunan untuk dijadikan kostum. Mereka pun berhasil memenangkan lomba. Selain itu, Lintang, Ikal, dan Sahara berhasil memenangkan lomba cerdas cermat. Mereka berhasil mengalahkan sekolah-sekolah lainnya yang lebih unggulan dan berada. Suatu hari, ayah Lintang meninggal, sehingga ia harus berhenti sekolah untuk menghidupi keluarganya. Padahal, Lintang adalah anak terpandai di kelas dan bercita-cita menjadi ahli matematika. Namun,
Tekad dan ikatan persahabatan mereka yang kuat, akhirnya mereka berhasil membuat Lintang kembali bersekolah. Kelebihan yang pertama yaitu akting daripada aktornya itu sangat bagus, terkhusus pada aktor ciliknya. Kedua, teknik pengambilan gambar yang sangat indah. Dan ketiga, filmnya sangat menginspiratif. Sementara kekurangannya adalah tema yang ingin disampaikan terlalu banyak sehingga konflik di dalam film ini tidak menyatu atau kurang fokus. Kemudian, adegan film terkesan melompat-lompat dan tidak berjalan mulus sehingga sulit untuk dipahami. Dari cerita film Laskar Pelangi ini membuat semua orang yang menonton termotivasi dan terinspirasi bahwa setiap orang memiliki sebuah potensi yang berbeda-beda. Seperti Ikal yang tertarik di bidang sastra, Lintang si anak jenius yang tertarik dengan matematika, Mahar si penyanyi yang menyukai di bidang seni, Kuca yang tertarik sebagai seorang pemimpin, dan Harun anak yang memiliki keterbelakangan mental, namun ada banyak potensi yang ada di dalam dirinya. Dari semua itu, janganlah menyamaratakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan janganlah menilai kepintaran karena mendapatkan nilai yang bagus. Sebagai orang tua, harus memahami dan mengetahui potensi yang ada pada diri anaknya, sekaligus memberikan bimbingan dan kesempatan sehingga anaknya dapat meraih cita-cita yang diinginkan, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Bagi tahun baru Islam. Demikian video resensi film dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.